Halo, selamat malam saudara. Saya Vidi Batlolone menemani waktu istirahat Anda. Kompas Malam kembali hadir dengan beragam informasi menarik hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita simak informasi pertama di Kompas Malam. Saudara, pertandingan final sepak bola di Semarang berakhir ricuh. Pemain dan penonton yang tak puas kepemimpinan wasit mengeroyok wasit hingga mengalami luka. Kericuhan terjadi dalam final sepak bola bertajuk Bener Bersatu Cup antara Putra Bakti Patemon melawan Ar-Rafi Ampel Kabupaten Boyolali di lapangan Pule Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Aparat keamanan dan panitia tak mampu membendung amarah pendukung Putra Bakti Patemon, hingga kemudian wasit dievakuasi dan dibawa ke tempat yang aman. Kericuhan terjadi dua kali. Kericuhan pertama saat wasit Hadi Suroso yang mengalami luka tidak bersedia melanjutkan untuk memimpin pertandingan. Kemudian digantikan wasit Ridwan Prayitno. Wasit Ridwan Prayitno dikeroyok oleh penonton dan pemain Putra Bakti Patemon di akhir pertandingan karena memberikan penalti kepada kesebelasan Ar-Rafi. Kedua wasit yang menjadi korban pengeroyokan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Salatiga. Usai peristiwa tersebut, melalui kuasa hukum kedua, wasit akan melaporkan kasus itu ke Polres Semarang, Jawa Tengah. Saat ini pihak kepolisian telah menghentikan sementara kegiatan pertandingan Bupati Cup dan kasus pengeroyokan dua wasit tersebut telah ditangani kepolisian setempat. Kemarin adalah pertandingan yang memperebutkan Piala Bupati Semarang, dan pada saat kejadian itu kebetulan Bapak Bupati juga ikut menyaksikan pertandingan, dan atas petunjuk atau atas perintah Bapak Bupati untuk sementara waktu semua pertandingan bola dihentikan atau dihentikan dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Dengan alasan motif ekonomi, seorang ibu di Tangerang Selatan tega lecehkan anaknya yang masih balita. Ironinya, perbuatan tersebut juga direkam pelaku. Tersangka ditahan oleh polisi setelah menyerahkan diri pada Minggu malam. Kepada polisi, tersangka mengaku melecehkan putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalinya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Jika menolak, foto vulgar tersangka diancam akan disebar ke media sosial. Selain memeriksa tersangka, polisi juga menelusuri pemberi perintah pada tersangka. Dengan alasan ekonomi, menurut keterangan tersangka, akhirnya mau menyerahkan foto itu. Sampai dengan saat ini penyidik belum menemukan fakta atau bukti adanya pembayaran itu. Si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka. Tetangga pelaku pembunuhan bocah perempuan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan praktik perdukunan di dalam rumahnya. Pasca penangkapan pelaku pembunuhan bocah di Bantar Gebang, Kota Bekasi, kondisi rumah pelaku masih terpasang garis polisi. Pada saat proses olah TKP, polisi menemukan adanya alat praktik perdukunan dari dalam rumah pelaku. Polisi kini masih mendalami keberadaan alat-alat perdukunan tersebut. Di dalam rumah pelaku terdapat media semacam praktek dukun. Ini kami masih sedang dalami. Robi, adik Peggy Setiawan, akan diperiksa oleh penyidik pada Selasa besok. Sebelumnya Robi dijadwalkan diperiksa hari ini, namun keluarga meminta izin agar Robi diperiksa besok.
Saudara, Robi menerima surat panggilan dari penyidik pada hari Minggu kemarin. Inilah surat panggilan dari penyidik untuk Robi yang ditujukan oleh adik kandungnya, Luciana. Robi Irawan akan diperiksa sebagai saksi yang mengetahui keberadaan Peggy Setiawan di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi 8 tahun lalu. Wawancara Luciana.